Hari ini topik khotbah kami adalah love is. Katakan love is. Love is. Oke, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di screen sudah ada ya. Kalau udah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama ya. Kok aminnya lemes gitu sih, belum makan ya? Oke, amin ya. Ini sangat banyak yang baju pink. Yang baju putih nggak banyak. Kurang white-nya ini ya. Tapi saya percaya yang lagi ini karena banyak orang berkata rasio cewek itu lebih banyak daripada rasio cowok. Iya, betul. Mungkin Ya, yang cowok lagi sibuk bekerja gitu ya. Jadi Gitu ya. mempersiapkan masa depan gitu. Wait. Kenapa? Oh, gitu. surprise, Ya, puji Tuhan. Kayaknya nanti agak malaman dikit mereka baru nongol gitu Oke, ya. puji Tuhan, silakan. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 2, 3. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Ya, jadi kalau kita melihat definisi love ya, kalau bahasa Inggrisnya sih cuma satu, love. Tapi kalau bahasa Indonesia dibedain gitu ya, ada cinta, ada kasih, ya, ada sayang gitu ya. Tapi anyway, semuanya itu dikatakan oleh Alkitab bahwa kalau yang namanya kasih, love is ya, patient, kasih itu sabar ya. Kasih itu murah hati. Ayo. Hari ini siapa yang sudah bermurah hati? Bukan nunggu dikasih coklat. Hari ini siapa yang sudah kasih coklat duluan? Mungkin ke teman-temannya, ke sahabat-sahabatnya, lo kan gak harus ke cowok kan, ya kan? Seperti itu, ke adik-adik, ke kakak, bisa ya kan? Nah itu adalah ciri-ciri dari kasih gitu ya. Kita selalu ingin memberkati orang lain gitu ya. Lalu dikatakan juga kasih itu tidak cemburu. Nah saudara, khusus untuk ayat ini harus dibuat catatan. Karena nanti kalau masuk ke kelas konseling pranikah, kayak Kak Budiman sama Kak Christine yang nanti hari Minggu ini ya 17 Februari akan menjalankan pernikahan di Banyumas ya di Jawa Tengah. Itu bisa bingung gitu ya, cemburu itu boleh apa enggak? Waduh, boleh apa enggak ya gitu, bingung. Karena ada ayat ini yang bilang kasih itu tidak cemburu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya atau lihat dalam bahasa Inggrisnya, mungkin terjadi kesalahan translation ya, kesalahan terjemahan. Karena dikatakan kalau dalam Alkitab bahasa Inggris itu love does not envy. Artinya kasih itu tidak iri hati gitu ya, tidak dengki gitu ya. Bukan kita nggak suka kalau ngelihat dia lebih maju daripada saya gitu. Kan ada tuh ya suami-suami yang mungkin nggak suka istrinya lebih maju dari dia. Karena kalau istri zaman sekarang berkarir itu bisa aja menghasilkan uang yang lebih besar daripada suaminya. Lalu dihalang-halangi, oh udahlah kamu jadi ibu rumah tangga aja, kamu di rumah, kamu gak usah kerja, kamu gak boleh keluar rumah, gak boleh keluar dari rumah dan lain sebagainya. Itu namanya iri hati ya. Tapi kalau di sini ini konotasinya adalah kalau kasih itu tidak iri hati. Jadi itu yang benar ya. Dan ya, oke, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih itu atau cinta ya, kita boleh sebut kasih, kita boleh sebut cinta itu sama aja. Yang namanya kasih atau cinta itu selalu dijali oleh orang. Tetapi seringkali kita ini salah untuk mengerti tentang kasih itu. Tadi pagi atau kemarin saya tuliskan dalam satu quote di Instagram saya katakan bahwa cinta itu apabila tidak dimengerti akan menjadi buah si malakama gitu ya. Dan kemudian banyak orang kemudian akhirnya merasa bahwa cinta itu adalah suatu buah terlarang. Nah kita percaya bahwa cinta seperti definisi daripada dunia ini bukan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Justru pada waktu kita tahu bahwa kasih yang sempurna itu adalah kasih daripada surga. Ada amin enggak? Tadi saya pada waktu kita berdoa, tadi saya sudah katakan bahwa kasih yang sempurna itu turun daripada surga. Dengan cara apa? Ditunjukkan oleh daripada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia sudah memilih untuk mati buat kita di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Namun demikian kita tahu bahwa selama kita masih ada di muka bumi ini, kita perlu belajar yang namanya kasih, yang namanya cinta, betul enggak ya? Nah,
kami berdua, terutama istri saya nih Pastor Debbie, kami membuat beberapa quotes. Dan malam ini kita akan belajar untuk membahas tentang quotes-quotes itu. Dan kemudian karena ini acaranya lebih relax, kita juga akan menampilkan beberapa foto-foto. Minggu lalu kan kami berdua celebrate anniversary kami ke-21, betul nggak ya? Dan saya berjanji akan menunjukkan beberapa foto-foto yang minggu lalu nggak ditunjukkan. Oh no, gitu ya. Foto-foto jadul. Ya, foto-foto jadul, jadi kami berharap dari foto-foto itu kalian bisa tahu dulu kami modelnya kayak apa gitu ya. Oke, puji Tuhan, siap nggak? Siapa yang siap untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan? Amin, ya puji Tuhan. Kita melihat quotes yang pertama, kita lihat slide yang ketiga, pelan-pelan ya. Oke, love is, katakan love is. Love is. Nah, kita percaya bahwa love is itu adalah ketika kita menjadi diri kita sendiri dan diterima dengan baik. Maksudnya ini apa sih? Bisa jelaskan nggak? Silakan. Maksudnya itu begini loh saudara, banyak orang hidup ya, lalu terutama kalau dia kepengen nih cowok A ini naksir dia akan berusaha untuk semanis mungkin ya kan, jaim, jangan kelihatan jeleknya gitu kan ya. Jadi kita akan bagaimana ngomongnya, harusnya kita tuh orangnya geradakan kalau di rumah, ngerti geradakan nggak? Ya kan, kita tuh mestinya sembarangan. Orang yang kalau mau ngomong asal ngablak aja gitu, mau ketawa aja free, hahaha gitu kan. Tapi kalau begitu di depan cowok A ini, wah kita bisa mati kutu, kita bisa ngomongnya halus, oh iya, shalom, apa kabar gitu kan. Adiknya lewat bingung, itu kakak gua atau bukan sih gitu kan. Menjadi orang lain gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh nggak bagus karena yang sedang kita lakukan kalau kita melakukan hal itu, kita itu hidup dalam kepura-puraan. Ya, dan kalau kamu hidup dalam kepura-puraan, nanti ketika sudah dikejar, ditembak, jadian, itu bisa menghasilkan kekecewaan. Oh ternyata kamu tuh nggak seperti casingnya toh. Dulu itu palsu ya, nah. Kan kita nggak ada yang suka beli barang palsu kan, ada nggak? Hah? Ada nggak yang suka beli barang palsu? Coba beli handphone, bungkusnya aja yang bagus, yang asli, tapi dalamnya plastik gitu. Ada yang mau nggak beli handphone yang palsu gitu? Nggak ada kan. Atau ya kan? biasanya gini juga para cowok itu biasanya kan istilahnya nggak mau dilihat lemah. Terutama pada waktu naksir, misalnya ya cewek yang misalnya ya perekonomiannya jauh lebih mapan lah. Nah itu akan menjadi satu jenjang yang atau satu tekanan yang sangat luar biasa berat. Sehingga akibatnya banyak cowok-cowok yang kemudian berpura-pura. Oh, pura-pura kaya. Pura-pura punya motor bagus misalnya. Pura-pura mobilnya banyak, gonta-ganti mobil. Padahal sales ya kan. Padahal naik Grab gitu. Terus kemudian pura-pura bajunya bagus-bagus gitu ya. Jadi banyak kepura-puraan yang terjadi. Makanya teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian atau jemaat sekalian ya. Mari kita sadari pada waktu kalian tidak bisa bertingkah sebenarnya di depan seseorang yang kalian suka. Mungkin saja orang itu menjadi suatu penghalang daripada kalian untuk menjadi diri kalian sendiri. Yes. Dan mungkin saja pada waktu kalian mencoba untuk teruskan hubungan itu, nanti malah nggak baik. Ya. Buat Jadi, apa kita hidup dalam kepura-puraan? dari Betul nggak? quote yang satu ini kayaknya perlu diklik lagi nih multimedia. Nah contohnya, tolong Klik dulu multimedia dong. ikuti Nah, saya ya. Jadi ketika tuh harus kita bisa menjadi diri kita sendiri dan diterima dengan baik. Dan kamu tahu itu love. Betul gitu. nggak? Ya, jadi love is adalah ketika kamu menjadi diri kamu sendiri. Menjadi diri kamu sendiri bukan berarti kamu sembarangan, tetapi kamu mencoba untuk menjadi diri kamu versi yang terbaik. Tanpa berpura-pura, tanpa menjadi palsu bahwa apa yang kamu lakukan bukan tentang diri kamu. Ada amin nggak? Ya, apa adanya aja. Ya, jadi pada waktu seseorang bisa menerima kamu siapa dirinya kamu, maka saya percaya love is atau cinta itu pasti akan bertumbuh. Ada satu foto yang kami mau tunjukkan, siap untuk lihat? Misalnya seperti ini, tunjukkan. Orangnya langsung malu. Loh, dia ini mestinya tuh ya bisa loh foto cantik, tapi dia tuh memang sukanya tuh kayak gitu nih, Desi nih yang duduk di depan gitu kan. Masa lagi ulang tahun, kita lagi kasih cake ya kan, lagi foto sama church leaders di sini, wajahnya tuh bisa kayak gitu. Tapi meskipun dia kayak gitu, itu menjadi dirinya sendiri. Dan we still love her gitu kan ya. Nah, kita masih menerima kamu apa adanya. Dan sekaligus pengumuman, Desi juga masih available.
Oh enggak, oke. iCloud ya katanya. Oke, betul enggak? Jadi love is adalah ketika kita menjadi diri kita sendiri dan diterima dengan baik. Ayo kita ucapin sama-sama. Ayo 2, 3. Love is ketika kita menjadi diri kita sendiri dan diterima dengan baik. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita lihat quote yang kedua. Love is adalah, ini intermezzo ya. Love is adalah ketika suhu dingin minus 26 derajat. Tapi hatiku lumer ketika aku peluk dirimu. Ini apa ya kira-kira? Tolong fotonya, tolong dikeluarin. Nah, jadi puji Tuhan, ini maksudnya bukan cuma intermezzo, tetapi saya mau menunjukkan kepada kalian semua, lihat nih fotonya, lihat gitu. Nah jadi maksud saya gini loh, keberadaan kita terutama pada waktu kita sudah mulai pacaran atau kemudian pada waktu kita sudah mulai menikah, terutama yang sudah menikah. Kayaknya di sini yang sudah menikah nggak banyak nih ya. Siapa yang belum menikah angkat tangan? Yang belum menikah, oke. Ya, Nah tolong saling lihat, 90%. sayangnya di sini lebih banyak yang pink. Oke, nah kemudian yang sudah menikah angkat tangan. Oke, saya juga sudah menikah, oke. Nah terutama Anda yang sudah menikah, terutama Anda yang juga di rumah atau ada di jalan ya. Marilah pada waktu kita sudah menikah, jangan sampai cinta kita itu menjadi kendor. Nah tahu nggak adik-adik sekalian atau jemaat sekalian, yang namanya rasa cinta itu bisa hilang loh. Tetapi kualitas cinta seharusnya bertambah. Ini yang saya maksudkan. Jadi ketika kami waktu itu ada di Kanada, suhunya dingin banget, minus 26. Tetapi pada waktu saya peluk dia, hatiku menjadi lumer. Gitu. Oke, silakan teruskan. Ya, nah berikutnya. Tapi sebelum berikutnya mungkin tanya dulu deh. Kalau menurut kalian love is apa? Pene dulu deh, silakan. Ada yang mau nyoba? Love is acceptance. Penerimaan, ya Allah, masa nggak tahu artinya? Tepuk tangan dong buat Bene ya. Yeah. Acceptance itu artinya penerimaan. Jadi hampir sama kayak poin yang pertama tadi, menjadi diri sendiri dan bisa diterima. That's right. Nah ini poin berikutnya, love is ketika dia nyebelin, tapi aku bisa menerimanya dan mengasihinya. Ini sudah menjurus ke kayak kasih yang tadi kita baca itu loh ya. Ini bicara tentang agape love. Kita tuh harus ngerti ya. Cinta itu punya beberapa tatanan gitu ya. Ada cinta orang tua ke anak, ada cinta antar saudara gitu saudara ya. Nah ada cinta kepada sahabat baik gitu ya. Kadang sahabat baik bisa menjadi seperti saudara sendiri gitu ya. Tapi juga ada cinta antara pria dan wanita itu eros. Ada cintanya Tuhan kepada kita itu agape. Nah tapi meskipun kalau cinta antara wanita dan pria itu kebanyakan eros ya. Harus belajar dengan berjalannya waktu cinta kita itu bisa naik level menjadi agape. Amin. Karena pastilah namanya orang itu akan pernah nyebelin gitu kan ya. Meskipun udah nikah 21 tahun, udah nikah 50 tahun gitu. Ada momen-momen di mana pasangan kita tuh nyebelin banget sih gitu ya kan. Nah tapi kalau kita tetap bisa menerimanya dan mengasihinya itu loh namanya cinta sejati. Jadi kita itu bukan cinta karena kamu cantik, karena kamu ganteng, karena duitmu banyak ya kan. Bukan cinta yang karena, tapi cinta yang meskipun kamu hari ini nyebelin, gue tetap cinta kok sama kamu. Masalahnya gini loh, banyak orang yang merasa bahwa saya ingin merubah pasangan saya. Ini yang terjadi. Nah pada waktu awal pernikahan nih ya, waktu kami menikah, kami juga banyak bentroknya gitu ya. Orang yang biasanya pacaran kemudian kan nggak tinggal serumah gitu ya, nggak ngelihat semua. Saya jeleknya saya dia nggak semuanya tahu gitu ya, jeleknya dia juga saya juga nggak semuanya tahu waktu itu. Tapi pada waktu kemudian kita masuki sama-sama pernikahan, pasti yang namanya jeleknya itu ketahuan. Betul nggak ya? Makanya saya pernah katakan pernikahan itu luar biasa banget. Pada waktu pacaran kalian semua jadi buta. Karena cinta itu buta, love is blind, betul nggak ya? Tapi begitu menikah tiba-tiba mujizat terjadi, matanya melek semua. Betul nggak ya?
Nah, pada waktu matanya melek, kemudian kita mulai berusaha untuk merubah pasangan kita. Ini yang terjadi. Nah, sehingga pada waktu kita berusaha untuk merubah pasangan kita, yang terjadi adalah frustasi. Karena sebenarnya kalian tahu nggak, firman Tuhan tidak pernah meminta kita untuk merubah orang lain. Betul. Dengar baik-baik, hanya Tuhan yang bisa merubah diri orang itu, dan keputusan orang itu yang akan bisa merubah dirinya sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Saya misalnya atau istri saya kami sebagai pasangan, yang kami bisa lakukan adalah kami memperlengkapi. Kami saling memperlengkapi. Supaya apa? Kelemahan-kelemahan yang dia punya bukan saya gunakan sebagai senjata untuk menghakimi dia, marah-marahin dia, atau sebaliknya. Tetapi pada waktu kita tahu karena kami saling mencintai, dan kemudian kami gunakan pada waktu kami tahu weak spotnya atau blind spot atau kekurangan-kekurangan yang pasangan kita punya, yang kita gunakan adalah untuk memperlengkapi mereka, ngingetin dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang enak gitu ya. Dan menggunakan kekuatan kita untuk menutupi kekurangan pasangan kita. Betul, jadi istilahnya dalam bahasa Inggrisnya kita empower orang itu untuk berubah, ini yang terjadi. Nah kalau kita bisa melakukan itu, maka saya percaya walaupun orang itu nyebelin, kita terima dengan baik. Apalagi kalau yang sudah menikah, apalagi nanti yang kalian akan berencana menikah, pernikahan itu saya katakan adalah seperti one way ticket. Seperti orang pergi ke luar negeri, beli tiket pesawat tapi cuma 1 kali jalan, nggak perlu pulang. Betul nggak? Nggak perlu lagi pulang ke rumah orang tua gara-gara ribut. Nah ini yang terjadi. Jadi pulangkan saja kalau kalian aku pada ibuku. Pada saat-saat ini yang lagi masih persiapan mau menikah, atau persiapan mau pacaran, miliki pemikiran ini bahwa saya atau kita terpanggil tidak untuk merubah orang lain. Amin. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Kita baca quote ini sama-sama. Siap ya? 2, 3. Love is Halo. Mas, tolong Mas, kayaknya kembalikan yang Mas. megang multimedia Ya, itu. ayo. Deg-degan gitu. Deg-degan. Deg-degan ngeliat Mas, foto-fotonya. duduk di bawah sini nanti banyak yang pink ini Mas. Mas Sopo toh. Love is, ayat 2, 3. Love is ketika dia nyebelin, nyebelin, tapi aku bisa menerimanya dan mengasihinya. Oke, puji Tuhan, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Berikutnya, love is. Oke, love is yang ini adalah, tolong diklik 1 kali aja. Becoming a better me for the better you. Maksudnya apa sih ini? Bisa Maksudnya jelaskan? itu gini, banyak orang itu selalu cita-cita, gua pengen lah dapet cowok gitu, dapet pasangan yang bagus gitu kan ya. Apalagi kalau mantan yang kemarin jelek banget gitu kan ya. Kita kan harus perbaikan gitu ya, ada improvement ya kan. Kalau misalnya mantan yang kemarin gak terlalu baik memperlakukan kita, kita pengen dapet yang lebih baik gitu kan ya. Ya kalau bisa itu seperti cowok yang kita idolakan, artis Korea yang kita idolakan gitu kan ya. Tapi masalahnya kita tuh seringkali lupa yang bisa kita rubah itu adalah diri kita sendiri. Betul. Jadi yang pertama kali harus berubah itu diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi, berarti artinya apa? Kita harus menjadi orang yang lebih baik supaya pasangan yang lebih baik itu attracted, tertarik sama kita. Lah kalau kita nggak berusaha untuk memperbaiki diri, pokoknya kamu harus terima aku apa adanya ya. Aku kayak gini. Kalau mau ya kayak gini gitu kan. Tapi kita menuntut dapatnya yang lebih baik juga nggak mungkin gitu loh ya. Betul. Ya kan Tuhan bilang pasangan yang sepadan, bukan pasangan yang jomplang, emang main jongkat-jongkit gitu kan ya. Nah jadi kita perlu ingat bahwa di dalam Tuhan itu memulihkan identitas kita dengan baik. Ada figur Bapa yang diberikan kepada kita. Jati diri, identitas setiap daripada kita ini dipulihkan. Pada waktu dulu kita hidup dalam dosa, kita merasa minder, kita merasa malu, regardless siapapun orang tua kalian gitu ya. Siapapun kalian, apapun latar belakang kalian, percayalah pada waktu kalian sekarang sudah menjadi anaknya Tuhan, kalian akan mengalami pemulihan, restorasi dulu. Jadi jangan mencoba mencari pasangan hidup pada waktu diri kalian belum komplit. Kalian akan merasa bahwa saya perlu seorang suami, saya perlu seorang istri supaya saya menjadi seseorang yang lebih baik. Nanti istri saya atau suami saya akan memperlengkapi kehidupan saya. Ini cara pandang yang salah. Sehingga akibatnya pada waktu tadi saya katakan matanya melek itu, kemudian yang terjadi ternyata keberadaan daripada pasangan hidup saya tidak bisa merubah saya. Pasangan hidup saya tidak bisa memuaskan setiap kekurangan-kekurangan yang saya punya.
Ada amin nggak? Ya, jadi kemudian makanya jangan mencoba untuk mencari pasangan hidup dan kemudian berharap bahwa pasangan hidup itu akan memperlengkapi kehidupan kalian. Tetapi milikilah satu standar yang baik, yang fair gitu ya. Dalam bahasa sehari-harinya adalah ngaca. Ya dong, kita mesti ngaca dong, ya. Ngaca siapa diri kita. Nah, ngacanya kan ada dua. Yang pertama ngaca di cermin di kamar mandi. Yang kedua ngaca dalam kebenaran firman Tuhan, siapa diri kalian. Betul nggak ya? Kemarin saya baru saja berjumpa dengan seorang teman yang lagi frustasi banget gitu. Dia bilang, seorang cowok nih obviously ya. Dia bilang, gua nggak ganteng, dia bilang gitu. Kalau ada cewek yang mau aja sama gua, itu gua udah beruntung banget gitu. Nah, jadi waktu saya dengar kayak gitu, saya berusaha untuk mengingatkan dia tentang plus point yang dia punya. Dan pada waktu itu dia mulai menyadari siapa dirinya, dan saya percaya pada waktu dia mulai menyadari siapa dirinya, kalau setiap daripada kalian, kok pada lihat sana semua, kenapa nih? Apakah ada sesuatu terjadi di sana? Itu baju putihnya mulai berdatangan di sebelah sana. Oh gitu, puji Tuhan. Jadi yang pink tolong lihat ke kami aja. Nanti kalau kalian fokus kepada kerajaan surga, janji firman Tuhan dalam Matius 6:33, semuanya akan ditambahkan kepada kalian. Okay? Tapi kalau khotbah ngeliatnya ngiri terus, nanti bingung nih yang khotbah gitu ya. Ada apa di sebelah sana gitu. Ya jadi jangan sampai diri kita kemudian mencoba untuk merasa bahwa orang lain akan memperlengkapi kehidupan saya. Orang lain akan memberkati kehidupan saya. Tapi berkaca kepada dua hal. Cermin yang ada di kamar mandi kalian, kemudian yang kedua kebenaran pada firman Tuhan. Tuhan. Ini tentang apa nih? Karena sesungguhnya kamu utuh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes. Oke, fotonya boleh diklik. Wah, ini enggak tahu ini kamu yang naruh fotonya. Nah ini cerita. Ini obviously kami waktu itu lagi pacaran. Ini fotonya tahun 1994. Kami juga pernah muda loh. 1994. Siapa yang belum lahir angkat tangan? Banyak banget yang belum lahir. Ya. 1994 nih. Ini saya masih umur berapa ya? Itu kayaknya bulan September. Umur berapa ya? 94. 20. I was 20, my gosh man. Pastor Dewi waktu itu baru 19 tahun gitu. Dan saya yang bisa masak. Dia nggak bisa masak. Jadi setiap kali kami bertemu saya yang masak. Saya nggak masalah sih, saya suka. Kebetulan saya suka masak. Jadi kalau saya lagi pergi ke restoran gitu ya, apalagi yang open kitchen, saya selalu perhatikan orang tuh masaknya gimana gitu. Pastor Daniel dulu waktu masih muda ya, hobinya itu lihat program TV yang If Yan can cook, so can you. Pada nggak tahu semua nih, Maksudnya program masak gitu. Pada nggak tahu semua nih. Iya. Jadi saya suka masak gitu ya. Karena apalagi waktu saya kuliah di luar negeri, ada dua adik saya yang lebih kecil. And obviously saya yang masak, saya mempersiapkan masakan untuk adik-adik saya. Nah waktu punya pacar, dia nggak bisa masak. Ya jujur. Karena gini, di keluarga saya, ya kan saya dulu banyak dititipin ke oma, jadi ikut oma gitu kan. Terus oma saya tuh mikirnya gini, udahlah ini kan bukan zaman Siti Nurbaya gitu kan ya. Anak perempuan zaman sekarang harus pergi sekolah yang tinggi, yang jadi orang pinter katanya gitu. Biar masa depannya terjamin. Jadi dia bilang, udah ya noni cantik gak usah masuk dapur katanya gitu. Kalau Noni Pratama gimana? Noni Pratama gak tahu deh masuk dapur gak. Enggak juga. Jadi saya itu dulu enggak dibolehin masuk ke dapur, nanti tangannya kotor, nanti tangannya kena pisau dan lain sebagainya gitu. Nah udah belajar aja gitu kan ya. Nah karena itulah saya itu sampai umur belasan tahun masih enggak tahu caranya masak, jujur ya. Pernah suatu hari ketika itu saya umur 14 tahun. Nah enggak tahu gimana pokoknya di rumah itu lagi enggak ada orang tua. Jadi cuman saya sama adik yang lebih kecil dari saya, 3 orang gitu ya. Terus pembantu juga pada pulang karena mungkin waktu itu musim lebaran gitu ya. Terus tahu nggak, saya tuh mikir gini, ini kan mau ke sekolah nih ya. Enggak, saya libur ding ya kan lebaran gitu.
salah plot. Nah, terus saya tuh mikir gini, mau masak makanan pagi deh buat adik-adik gua. Saya kan kakak yang baik gitu ya kan. Jadi saya bertanggung jawab bangun pagi-pagi gitu kan. Terus saya pikir, masak mie goreng aja deh biar gampang gitu kan ya. Biasanya kalau dibikinin mie goreng kan enak juga makan pagi-pagi gitu. So, saya pergi ke dapur, saya buka itu mie goreng, ya kan. Saya kan saya baca instruksinya, saya langsung mikirnya tuh dengan bayang-bayang, imajinasi, mie goreng, berarti digoreng. Saya siapkan wajannya, saya tuangin minyak agak banyak. Terus saya masukin mie gorengnya, 3 biji, kan 3 orang dari kita. Terus loh, kok gak jadi ya? Loh, makin lama kok makin kering ya? Ya, agak coklat-coklat, udah mau hitam, udah mau gosong. Saya matiin cepet-cepet saya angkat gitu kan. Terus seneng banget dia ya. Terus saya taruh ke piring gitu kan. Terus saya sajikan ke ruang makan gitu kan. Wah, adik-adik saya bangun. Saya bilang, ayo makan. Tapi maaf ya, kok mie gorengnya lain kayak buatan Mbak gitu. Terus langsung dia gini, ini mie goreng kamu apain? Ya gua goreng lah, kan namanya mie goreng gitu. Salah katanya gitu. Loh, harusnya diapain? Harusnya direbus. Oh, mie rebus dong namanya harusnya ya. Itu misleading sekali informasi. Tapi ya, saya juga punya perasaan lah, ya kan. Namanya juga saya cewek, kodrat wanita, itu harusnya kan masuk ke dapur. Masa nanti kalau saya menikah sama pacar saya, terus habis gitu suami saya yang masakin tiap hari, meskipun enak juga ya, itu kita bisa dimanja gitu. Tapi kan nggak seharusnya, ya kan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya saya belajar loh. Akhirnya saya belajar, dan kalau saudara ikutin Instagram saya #DebbieKitchen ya. Coba diklik 1. Nah, hari ini tuh saya yang ngurus tentang makanan. Suami saya ini udah gak pernah lagi masuk ke dapur. Kadang-kadang saya kangen juga dia masuk ke dapur sekali-sekali gitu kan ya. Kalau bikin steak misalnya itu kan kerjaannya pria gitu kan ya. Tapi dia udah gak mau, udahlah kamu aja kalau bagian masak katanya. Karena sekarang muridnya sudah lebih pinter dari gurunya. Ya, jadi artinya begitu. Miliki kemauan untuk pada waktu Anda dalam satu relationship nih ya. Jangan berharap bahwa orang lain terus yang memberi kepada kalian ya. Firman Tuhan mengatakan lebih diberkati pada waktu kamu apa? Memberi daripada kamu menerima. Nah, untuk kamu bisa memberikan sesuatu, berkontribusi sesuatu di dalam kehidupan orang lain, maka kamu mau nggak mau harus nggak punya pilihan selain kamu harus belajar. Sadari kelemahan-kelemahan yang kamu punya, sadari hal-hal yang bisa memperbaiki hubungan-hubungan kamu, terutama Anda yang sudah menikah khususnya ya. Bukan cuma pacaran nih kami katakan, terutama Anda yang sudah menikah. Perbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kalian, dan kemudian jadilah yang terbaik di rumah kalian di dalam bidang itu. Kita hidup tidak boleh mencari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kalau misalnya makan di rumah semuanya serba kayak restoran, makan di restoran nggak enak dong. Ya, jadi oke lah, istri saya sekarang luar biasa banget ngelihat ini ada sushi, ngelihat ini ada cupcakes, dan biasanya kalian semua sudah pernah merasakan nih dua-dua nih seharusnya ya. Betul nggak ya? Cupcakesnya enak banget nggak? Oke, mantul ya? Oke, betul. Puji Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Berikutnya, love is. Next. Berikutnya, love is apa-apa? Kira-kira apa, Des? Apa, Des? Menurut kamu love is what? Biar balance sama KBN pengeluaran. Kan penerimaan. Dasar counting. Jadi kalau ini penerimaan, ini pengeluaran katanya. Love is pengeluaran. Ih, kalau love is pengeluaran, itu berarti bahaya berkorban loh. ya? Oh ya, that's good. Oh, maksudnya itu take and give gitu. Jadi dia ini memang kelihatannya rada nyeleneh tapi pinter juga gitu loh. Dia akuntan soalnya ya. Nah, apa nih poin berikutnya? Love is kesetiaan yang tidak berubah. Baik ketika kamu masih muda atau sudah tua, kurus atau gemuk, jelek atau cakep. Ada amin? Again, ini bicara tentang kasih agape ya. Jadi meskipun bayangin ya, Pastor Debbie itu dulu
kurus banget. Tadi kan lihat ya foto saya waktu saya masih 19 tahun. Kemarin ini nyiapin ini ya bongkar-bongkar foto, saya merasa, wah itu tahun-tahun di mana saya tidak perlu mencoba terlalu susah. Tidak perlu meluangkan terlalu banyak waktu depan cermin dan mudah sekali untuk menjadi cantik gitu maksudnya ya. Tinggal pakai bedak sama lipstik tipis, udah kalau foto senyum, wah udah cantik gitu ya. Tapi kalau sekarang berjam-jam nggak selesai-selesai gitu kan ya. Nah, Seperti masalahnya itu. gini loh, pada waktu kalian lihat banyak foto-foto yang kami keluarkan, ya itu kan kita pernah khotbah nih bahwa biasanya kalau di sosial media orang hanya ngelihat sesuatu yang baik, betul nggak? Biasanya orang nggak mau pada ngeluarin yang buruk tentang dirinya. Nah, pada waktu kalian lihat foto kami sekolah di luar negeri, bajunya bagus, kelihatannya enak banget gitu ya. Nah itu karena kami hidup di bawah naungan orang tua kami. Betul nggak ya? Semuanya tersedia, baik dalam keuangan ya, banyak daripada kalian yang dari luar pulau kan, banyak daripada kalian disediakan oleh orang tua kalian. Jadi pokoknya pada hari tertentu, pada tanggal itu kalian harus mau nggak mau uangnya harus terima. Kalian nggak peduli orang tua kalian dapatnya gimana gitu ya. Sama kami juga pernah merasakan itu. Tetapi kemudian pada waktu kami berdua menjadi kemudian mulai serius setelah lulus kuliah kami pulang ke Indonesia memutuskan untuk menikah. Nah pada waktu itu lagi krismon berat tahun 98. Saya nggak tahu berapa yang belum lahir waktu itu. Tahun 98. Banyak juga. Ada yang belum lahir nggak? Tahun 98. Sang Budiman belum lahir. Ya jadi di tahun 98 tuh susah banget gitu loh. Nah kemudian kami merasakan masa-masa yang sangat susah di dalam kehidupan perekonomian kami. Saya harus bilang dan saya nyatakan bahwa hidup kami pernah sangat susah banget gitu. Dan kami tidak mau bergantung kepada orang tua, kami tidak minta kepada orang tua, kami menjalani benar-benar di dalam setiap kesusahan. Bahkan pada waktu itu saya masih ingat kami berdua belum menjadi hamba Tuhan, kami belum mengerti pelayanan itu apa, kami baru saja cuman sering nongol di gereja pada waktu hari Minggu. Gitu ya. Jadi kalau waktu itu Pastor Daniel sama Pastor Debbie dating gitu kan ya, sudah menikah bukan berarti berhenti pacaran, oke? Dating itu kalau Sabtu-Sabtu gitu paling kita makan paket yang 5.000 berdua itu ya, dapat 2 KFC sayap. dulu cuma 5.000. Iya, gitu. Jadi terus kemudian kalau mau pergi ke night club, pergi kemana itu kan keluar duit banyak. Kemudian saya ngomong, kayaknya susah banget deh kalau kita harus pergi ke tempat-tempat kayak gituan. Lebih baik kalau di gereja ada doa malam kita ke sana. Murah meriah, serius. Apalagi di gereja kami di Surabaya waktu itu gede banget. Kalau hari Kamis gini ya, ini kan hari Kamis nih. Kalau doa malam itu 4.000 orang. Kumpul sama-sama, musiknya keren banget gitu. Jadi daripada kita cari hal-hal yang nggak benar, kita cari temporary happiness, saya bilang lebih baik kita ke gereja yuk. Nah dari sana, dari kesusahan itu pada waktu kami memutuskan cari Tuhan, kami mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Kami mulai mengenal lebih dalam siapa Tuhan itu, betapa dalamnya dan mengasihinya, cinta Tuhan kepada kehidupan kami. Mau lihat model kami seperti apa waktu itu? Ini post atau setelah kehidupan kami di luar orang tua. Mau lihat? Siap? Tunjukkan. Jelek Beda banget kan? Jelek banget Beda ya. banget kan? Ini lihat nih, kurus banget nih dia. Nih. Itu saya 42 kilo tinggal tulang sama kulit. Ternyata kurus itu belum tentu cantik, tahu nggak? Lihat tuh buktinya jelek kan ya, kayak nggak seger gitu loh ya. Hah? Ini waktu itu pas kami lagi honeymoon tuh, saya juga nggak berpikir tuh pakai kaos kayak gini dimasukin lagi gitu ya. Bawa pulpen lagi, ngapain bawa pulpen gitu? Ini lagi honeymoon ke pantai di Bali loh, ngapain gitu loh? Dan kalau kalian lihat ya, jadi saya itu ketika dating sama Pak Daniel dia masih kurus gitu karena masih kuliah gitu kan ya. Terus ketika menikah sama Pak Daniel mulai perutnya mulai nyembul gitu kan ya. Terus kalian kalau pernah kenal sama Pak Daniel udah cukup lama, pernah Pak Daniel sampai gendut banget gitu kan ya. Terus setelah itu dia ikut program ya kan, jaga makan, olahraga, sekarang pernah six pack ya kan. Sekarang agak gede lagi dikit gitu. Jadi tapi apapun yang terjadi gitu, kamu mau gendut, Suka kamu yang mana? mau kurus, mau six pack, mau eight pack, mau one pack, kesetiaanku tidak berubah. And itulah love, oke? Tidak berubah. And like
likewise gitu. Pastor Daniel juga ketika pacaran sama saya masih langsing seperti yang tadi saudara lihat. Habis married kurus kayak tengkorak hidup ya kan. Habis itu nanti sempat gendut karena hamil gitu kan ya. Sempat gendut, sempat perutnya melembar dan lain sebagainya gitu. Tapi dia tetap mencintai saya. That is love gitu. Kan cinta itu harus dibuktikan. Jangan karena keriput dikit terus udah cari yang versi baru gitu kan ya. Model yang terbaru memang selalu keluar tiap tahun gitu saudara. Jadi istilahnya gini loh, pada waktu kita mau mengasihi seseorang, kita harus pikirkan jangka yang panjang. Karena dalam kehidupan ini, terutama gini ya, kalau kalian pernah mengalami sakit atau melihat orang yang sakit, dan kemudian kalian melihat bagaimana ada seorang pasangan hidup yang kemudian mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang yang sakit itu lo love. Betul nggak? Nah saya pernah sakit, walaupun sakit saya nggak consider parah banget gitu. Saya pernah hampir lumpuh gitu ya, karena kegendutan, karena asam urat yang sangat berkepanjangan gitu. Dan saya melihat bagaimana istri saya tidak meninggalkan saya, istri saya menjaga saya dengan baik. Walaupun hidup kami susah, kami dulu bekerja hampir 24 jam. Literally hampir 24 jam. Aplosan. Jadi kerjanya aplosan gitu ya. Susah banget. Kami benar-benar tahu hidup susah itu seperti apa. Kami kalau saya bekerja sampai jam 2 malam karena pekerjaan yang begitu numpuk, begitu banyak. Kalau enggak kita nggak dapat duit. Kalau udah capek nggak kuat saya akan bangunin dia dan dia akan teruskan. Nggak punya pegawai. Kita nggak punya pegawai, nggak punya siapa-siapa. Dia akan teruskan sampai kira-kira jam 5 dia capek. Dia bangunin saya akan teruskan. Kalau misalnya besok lusa ketemu klien dan ini deadline-nya numpuk gitu ya, dan saya nggak mungkin tidur selama semalaman itu gitu ya. Jadi besok ketemu klien saya udah berusaha untuk melek aja matanya, dia terus yang ngomong presentasi, saya pokoknya ada di sampingnya udah mau tidur gitu. Kami pernah ngalami itu semua. Jadi istilahnya pada waktu kita menghadapi kehidupan itu tough, kehidupan itu keras. Tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil dan janji Tuhan adalah iya dan amin. Janji Tuhan berkata kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Amen. kamu akan naik dan kamu tidak akan turun. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dan sekarang banyak orang tahu kami dengan model seperti ini. Tolong diklik. Puji Tuhan kan? Transformation ya. Beda kan? Ada amin enggak? Banyak orang hanya melihat finish produknya. Nah makanya terutama Anda yang di luar sana yang sudah menikah, kadang-kadang ada perempuan yang menghampiri seorang laki-laki yang sudah mapan dan kemudian mencoba untuk mencuri suami orang lain, itu enggak fair. Apalagi kalau seorang suami memutuskan untuk meninggalkan istrinya, makanya firman Tuhan mengatakan untuk tidak meninggalkan istri masa mudamu. Firman Tuhan berkata demikian, karena apa? Istri itu yang mendampingi, bagi saya, istri saya mendampingi setiap kesusahan daripada kehidupan saya, dan di mana saya berada pada hari ini, itu karena ada satu kontribusi yang Tuhan berikan melalui kehidupannya, sehingga saya bisa melihat ada begitu banyak promosi, banyak hal dalam kehidupan saya, dan tidak fair dong. Kalau kemudian saya melihat bahwa ada seseorang yang lebih baik daripada dirinya, saya mencoba untuk explore atau beradventure dalam kehidupan saya dan saya memutuskan meninggalkan istri saya. Itu enggak fair. Love adalah pada waktu kesetiaan tidak berubah, baik ketika kamu masih muda atau sudah tua. Kalau dia enggak pernah gemuk-gemuk sih ya. Cabi-cabi lucu gitu pernah. Tetapi saya enggak suka dia kurus gitu ya, karena kalau kurus pada kempes semua badannya. Itu not attracted banget bagi saya. I like her the way she is now. Puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kayaknya kita mau masuk ke sesi tanya jawab deh, biar lebih seru. Ada pertanyaan tidak? Perlu moderator nih rasanya. Yang bertanya nanti dapat hadiah loh. Sudah disiapkan oleh panitia. Perlu Jangan-jangan moderator panitianya nih. mau nanya. Siapa nih? Ayo, pertanyaan pertama. Siapin. Ayo. Oh, maju ke depan sini yang mau bertanya, silakan. Enggak berani. Ben, kamu jadi moderator, Ben. Ya, go ahead, Ben.
Ya, yang jomblowati dan jomblowata. Ini ini taken. Available, but taken loh. Ya kalau yang mau bertanya tentang seputar hubungan nih yang baru nikah ya, ini yang baru dan yang sudah lama gitu bisa nanya. Kalau misalnya mau nanya juga gimana dulu Pak Daniel bisa ketemu Bu Debbie bisa tanya, yang mau tanya tentang, ya nanti yang mau nanya bisa dapat dapat hadiah dari panitia ya. Karena ada yang nanya, panitianya nanya ya. Saya mau nanya. Sini. Saya mau nanya boleh ya? Jarang, saya jarang depan. Saya mau nanya, boleh nggak kalau orang motivasinya ke gereja nyari pasangan? Udah gitu aja. Ini pertanyaan yang sangat serius. Very good. Pertanyaan yang bagus banget. Menurut saya boleh. Why not gitu. Kenapa tidak? Karena apa? Kita kalau mau misalnya ya memancing misalnya analoginya nih seorang nelayan nih. Kalau kamu mau mendapatkan ikan tuna itu kan mahal, betul ya? Maka kamu nggak mungkin memancing ikan tuna di pinggir pantai yang airnya keruh. Kamu nggak mungkin dapat. Kamu akan dapat ikan cuman yang seupil-upil gitu ya. Ngerti nggak maksudnya ya? Tapi Ada kalau ya ikan kamu mau ikan seupil-upil? tuna, kamu harus pergi ke laut yang dalam, yang warnanya biru gitu ya. Dan kemudian kamu di sana ada probabilitas kamu akan mendapatkan ikan tuna. Nah tentunya kalian tidak mau mendapatkan seseorang calon pasangan hidup yang tidak baik. Betul nggak? Yang drug addicts, kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras, hal-hal yang nggak baik. Saya tidak berkata bahwa di dalam gereja nggak ada orang-orang kayak gitu, nggak. Karena di gereja seharusnya tempat untuk orang-orang yang dalam tanda kutip sakit. Orang-orang berdosa, the place of sinner. Di mana Tuhan Yesus datang untuk menebus orang-orang yang berdosa, betul nggak? Tetapi orang-orang ini sekarang dipindahkan ke satu komunitas yang sehat. Tempatnya bersih, nggak terkontaminasi lagi gitu ya. Jadi pada waktu kalian pergi ke gereja dengan satu motivasi untuk mencari pasangan hidup, ya why not? Karena nanti kalian akan bisa mulai melihat orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah diperbaiki, sudah mengalami restorasi daripada Tuhan, atau lagi on the way mengalami proses perbaikan itu, sambil kalian mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan, kata Rasul Paulus, dengan cara apapun pada waktu diberitakan, saya percaya firman Tuhan mengatakan pasti akan ada hasilnya. Amin, Berarti ya? satu kali lempar batu, 2-3 pulau terlampaui gitu Betul, ya. asal enggak 2-3 pacar didapat gitu. Maksudnya sambil belajar firman, sambil memperdalamin iman, tapi juga bisa kenalan, dapat pacar gitu kan. Betul. Kalau nggak cari di gereja mau cari di mana? Emang mau cari di diskotik, mau cari di bar, dapatnya yang nggak bener dong. Betul ya, oke. Puji Tuhan, saya berharap ini menjawab. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan tuh, jadi kalau misalnya bagi yang mau datang ke gereja untuk dapat pacar boleh, asal jangan keterusan ya. Ya yang mau bertanya lagi? Ayo, Yolanda, jangan mana malu-malu. Tadi ada Yolanda mau nanya. Yolanda mau nanya. Yolanda sini, Yolanda Lagi tadi mau berubah nanya. dia ya. Biasanya dia penuh dengan canda dan tawa, tiba-tiba Biasanya kok dia berubah. berisik loh, hari ini dia diem banget. Iya. Nah termasuk Iya. Anda yang lagi online, apabila Anda mau bertanya, kami pun akan menjawab. Boleh gitu ya. Nah sambil menunggu nih, nanti kalau ada, Anda boleh maju ya. Dan kemudian nanti bisa dibantu oleh Bene. Slide berikutnya, ini yang perlu kita tahu. Orang-orang muda biasanya rada bingung nih. Pada waktu kalian mulai pacaran, kemudian kalian harus mengerti bahwa love itu tidak sama dengan lust atau nafsu. Nah, biasanya yang kerap kali menjadi korban adalah perempuan. Nah, kemudian dikatakan bahwa ya ini maaf dikata, kaum saya itu biasanya adventurer banget. Ya, itu adventurer itu apa ya? Petualang banget gitu. Selalu mau mendapatkan sesuatu yang istilahnya bukan menjadi haknya dia. Nah, kalau kalian pernah lihat ada satu simbol, tahu nggak simbolnya cowok itu gimana sih? Bundar, terus Panah. anak panah ke atas kan? Ya, ini seperti orang lagi berburu gitu loh. Jadi
Makanya seorang cowok itu biasanya akan sangat suka berpetualang banget. Nah, semakin susah mendapatkan sesuatu bagi seorang cowok, kalian itu menjadi seperti wow banget gitu loh. Ngerti nggak? Tetapi pada waktu sudah didapatkan, cowok itu akan berusaha untuk, ini terutama kebanyakan para cowok, saya berharap orang-orang yang sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan tidak lagi melakukan ini. Nah kemudian berusaha untuk mendapatkan apa yang dia tidak seharusnya dapatkan. Nah kemudian mulai ngerayu, bujuk rayu dan lain-lain mengatakan, kalau lu memang cinta sama gue, lu pasti mau kasih yang berharga buat gue. Dengan kata-kata seperti itu. Nah jadi ini adalah bujuk rayu, ini bukan sesuatu yang benar. Guess what happened? Pada waktu kemudian seorang cewek mulai termakan oleh bujuk rayunya, dan kemudian mulai memberikan kehormatannya atau kegadisannya, kamu tahu nggak yang terjadi apa? Seorang cowok itu akan merasa, ya udah kena, mau diapain lagi? Gitu. Dan apalagi kalau misalnya diteruskan, di mata seorang cowok, seorang wanita yang sudah didapetin dan kemudian sudah mendapatkan kegadisannya itu, nilainya akan turun. Ini yang terjadi. Jadi setiap daripada kita mesti sadar nih akan hal ini. Dan kemudian pada waktu nilai kalian turun, makanya kemudian setelah itu cowok kamu akan ninggalin kamu. Dan kemudian pada waktu cowok itu akan ninggalin kamu, makanya banyak cewek-cewek yang mengatakan, gua mau bunuh diri, gua udah gak punya masa depan, gua gak disayang, gua gak dicinta. Itu udah pasti diapa-apain. Ya, tapi pesan dari kami adalah, kalaupun misalkan Anda seorang cewek dan sudah mengalami hal yang seperti itu, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus masih menunggu kalian dengan tangan yang terbuka, kasihnya tanpa syarat, kasihnya itu unconditional love. Amin. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang, kalaupun di mata dunia mungkin kita dianggap cewek-cewek yang seperti itu dianggap udah gak berharga lah, udah bekas orang lah dan lain sebagainya. Kamu harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Amin. Bahwa firman Tuhan mengatakan engkau berharga dan mulia. Ada amin saudara ya. Jadi kita harus percaya diri gitu bahwa kalau kita pernah melakukan kesalahan tapi kita balik sama Tuhan, otoritas kita dikembalikan. Jati diri kita, identitas kita sebagai anaknya dikembalikan. Ada amin saudara. Amin. Kayak anak yang hilang itu pulang ke rumah bapak ya kan, dikasih jubah yang baru, dikasih cincin yang baru, dikasih kasut yang baru, dikembalikan posisinya sebagai anak gitu ya. Jadi percayalah, kalaupun kita pernah melakukan kesalahan, kembali kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup memulihkan jati dirimu. But of course, kalau sudah diterima balik sama Tuhan, jangan nanti, salah lagi Tuhan, salah lagi Tuhan, salah lagi Tuhan. Itu namanya bukan bertobat. Betul. Kayaknya ada pertanyaan, silakan Ben. Ya, sekarang ada pertanyaan dari Desi. Desi bisa maju sini. Ya harus maju dong, biar temenin saya di sini. Ya, jadi gini pertanyaannya. Kan masih pacaran nih. Maksudnya bukan saya gitu kan, enggak kan banyak nih yang pacaran di luar sana. Pertanyaan gini, pernah pacaran nggak? Pernah lah Pak. iCloud. Wajar nggak sih dalam pacaran itu kita maksudnya posesif gitu atau ngontrol pasangan kita kayak kamu kalau kesini enggak loh ini masa harus gue bocorin kan pacaran aja kayak kamu kalau kesini harus kabarin aku ya bla 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 bla, ntar kalau nggak ngabarin kamu selingkuh ya bla 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 gitu, itu wajar apa enggak gitu. Pengalaman ya berarti. Jadi gini, Pengalaman. ya orang pacaran itu sekarang pertanyaan gini, kalian tahu nggak pacaran itu sebenarnya tujuannya apa sih? Apa itu M? Menikah. Married. Betul ya, jadi tujuan goal settingnya dalam kehidupan kita kan mau married. Betul nggak ya? Jadi sebenarnya tujuan pacaran itu adalah untuk mencocokkan. Untuk sama-sama menyamakan persepsi atau cara pandang. Tadi kan saya sudah bilang nih, kalau udah masuk dalam lembaga pernikahan,
itu orang seperti orang beli tiket, tapi jangan beli dua PP, beli aja satu, gitu ya. Jadi nggak bisa balik ke rumah orang tua kalian. Atau sama seperti orang yang pergi ke sebuah pulau kehidupan dalam pernikahan, setelah itu sampai sana kapalnya dibakar, kalian nggak bisa keluar dari pulau itu pernikahan. Ya, jadi artinya pada waktu kalian lagi pacaran seharusnya buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, selidiki siapa kehidupan orang ini. Orang ini benar-benar serius nggak untuk menjadi calon suami kamu atau menjadi calon istri kamu. Selidiki dulu kebenarannya. Nah, gunakan parameter yang benar, termasuk ada di dalam firman Tuhan. Masih ingat firman Tuhan enggak? Siapa yang masih ingat firman Tuhan? Halo, enggak perlu nyebutin ayat dulu, masih ingat firman Tuhan enggak? Masih ingat ya? Pada waktu hari penciptaan, Tuhan akan menciptakan laki-laki namanya Adam. Nah, waktu itu belum ada Hawa. Perintah Tuhan kepada Adam adalah work, kerja. Jadi ini cowok nih, tujuan kamu untuk pada waktu kamu akan mempersiapkan diri kamu untuk masuk dalam pernikahan, lu harus kerja dulu, punya income dulu. Ini penting. Jadi artinya kalau kalian para cewek yang kalian menyukai seseorang atau sudah pacaran dan tidak ada tanda-tanda bahwa cowok kamu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, berarti ini sudah nggak baik. Nggak usah ngomong tentang kontrol dulu. Karena kontrol nomor 2, itu indikator yang kedua. Nah jadi pada waktu ada indikator yang pertama ini kerja dulu, kemudian yang kedua tentunya orang kalau sudah mempunyai pacar. Ini contoh nih ya, saya sama Pastor Debbie waktu itu kan pacarannya 3,5 tahun long distance, jarak jauh. Nah saya di suatu kota, dia di suatu kota yang lain. Nah kami bertemunya waktu itu cuma 2 minggu 1 kali. Nah kalau orang pacaran long distance itu kayak apa sih? Orang pacaran tapi enggak? Kayak nggak punya pacar gitu. Betul ya kan? Ke gereja saya nggak bisa nemenin. Dan kemudian kalau dia belanja, bawa barang belanjaan banyak, saya nggak bisa nemenin. Coba gembol beras 10 kilo tapi dibawa sendiri gitu kan. Mana pacar gua nggak bantuin gitu. Gembol itu apa sih? Hah? Gendong. Gembol gitu loh, yang main untuk main itu bukan. Nah kalau dia kenapa saya juga nggak bisa ngelindungin kan, karena saya ada di kota yang lain dan kami ketemunya hanya 2 minggu sekali. Dan waktu itu nggak ada WhatsApp, saya nggak tahu kondisinya seperti apa, kami cuma tulis surat cinta kalau ada yang pernah tahu. Ya, terimanya cuma seminggu sekali terimanya dan tebel banget. Dan dengan iman saya buka kotak surat saya, setiap hari Senin jam 4 sore saya pasti terima dari pacar saya. Dan kalau saya cium baunya harum banget gitu ya. Mungkin tangan Pak Posnya itu. Kertasnya ada parfumnya. Mungkin disemprot sama parfum sama dia. Enggak, Chanel number 19 gitu ya. Zaman dulu memang jual kertas surat yang sudah berparfum. It's okay lah, gak usah beralibi gitu. Pernah aku kasih lipstick enggak? Pasti pernah. Nah tapi anyway, ini gini ya. Waktu dia ke gereja, saya gak bisa nemenin kan. Saya akan tanya sama dia, kamu tadi ke gereja sama siapa? Saya pengen tahu dong. Karena gerejanya itu jauh banget. Kalau naik mobil aja 30 menit, kalau naik bus bisa 1 jam. Jadi saya tahu dia nggak mungkin naik bus. Nah saya tanya, kamu ke gereja sama siapa? Sama temennya cowok. Cowok atau cewek? Ngaku saya. Dia bilang sama saya, temannya cowok. Dan kalau saya datang ke kota itu saya dikenalin. Gitu, saya dikenalin, kadang-kadang kita juga makan bareng. Nah sekarang terserah saya mau insecure atau enggak? Ini pertanyaan kamu kan sekarang. Kalau saya merasa insecure, saya akan bawanya marah terus sama dia. Setiap kali ini telepon kan zaman itu nggak ada WhatsApp, free call nih, internet mahal banget nih. 1 menit kira-kira mungkin $1. Kalau zaman dulu mungkin kira-kira Rp2.000. Kalau zaman sekarang 15.000 per menit kamu pikirin tuh. Kalau 10 menit telepon itu 150.000 kan, berarti teleponnya masa sambil mau lihat marah? jam gini. Iya, kita kalau teleponin loh. Jadi kadang-kadang ada banyak triknya. Sebelum 1 menit ditutup nanti telepon. Ini minta tolong tadi teleponnya keputus gitu, nanti di free-in sama dia, sama perusahaan telepon. Jadi Jangan seperti ditiru itu. Ya. Ngerti nggak ya? Jadi intinya kalau saya bawaannya nggak percaya terus, ya berarti saya ada something wrong dengan relationship-nya dengan dia. Berarti mungkin dia bukan orang yang tepat untuk saya.
Karena seharusnya kalau kita saling mencintai, kita pasti saling mempercayai juga. Nah, berarti ada sesuatu yang salah ketika seorang pacar itu posesif. Kenapa kita nggak dipercayai? Apakah dia yang tidak mampu mempercayai atau kita yang tidak layak untuk dipercayai? Nah, itu perlu dikomunikasikan antara dua insan ini supaya terjadi saling pengertian. Betul. Gitu. Dan Cemburu itu boleh, tapi kalau posesif lebih baik jangan. itu tidak boleh. Mengkontrol itu ada kadar levelnya. Nah, jadi intinya gini, kalau misalnya pacar saya waktu itu tidak berusaha untuk menunjukkan itikat baik, berarti kita bukan, we are not meant for each other. Karena apa? Pada waktu kami kan pacarannya long distance ya, dari satu kota, ini antar negara loh, harus lewat border loh. Kalau kami berantem gitu ya, mau nggak mau saya harus datang kan. Pernah Iyalah, satu kali, gentleman. ini kan cepet-cepet nih ya, ini lagi ribut banget, telepon nggak diangkat, satu hari nggak diangkat gitu ya. Ini bingung banget kan. Jadi saya cepat-cepat, pokoknya saya ambil aja, saya sambar paspor. Sampai di perbatasan itu paspor adik saya. Salah paspor, itu pernah sampai seperti itu. Jadi saya, waduh gimana ini ya, udah kalau sampai di perbatasan naik mobil tuh, sampai beberapa titik kamu nggak bisa mundur. Jadi kalau saya ketahuan saya bisa masuk penjara, saya bisa didenda. Jadi untungnya yang mereka itu juga nggak tahu, mungkin nggak ngerti gitu ya. Saya lolos gitu, jadi baliknya juga saya lolos. Jadi intinya kalau waktu pacaran seperti itu, waktu dia datang ke kota saya, kami punya seorang teman, satu pasang teman seperti ini, yang juga pacaran long distance. Tapi yang bedanya yang di kota pacar saya itu cowok, di kota saya yang ceweknya. Jadi kalau lagi pacaran tuh dia lagi jadwal dia datang ke kota saya. Kalau mau apel, iya, saya tuh harus nebeng ke Nebeng. teman saya yang cowok itu. Berdua dari naik mobil. Seattle kita berangkat pergi ke Vancouver karena pacar kita ada di Vancouver gitu kan. Terus dosen saya di Iya. universitas bilang, kalian itu repot banget karena ini teman sekelas saya. Kenapa nggak tukeran aja? Jadi kan lebih irit, lebih hemat gitu loh ya. Tapi Jadi kan saya akan jemput di that's rumah not pacar love, orang itu. tukar-tukar. Nanti kalau selesai pacaran, udah waktunya mau sekolah gitu ya, entah hari Senin pagi banget atau Minggu malam banget, saya akan anterin di rumah pacar orang itu. Dan mereka akan pergi. Nah, tetapi itu menjadi satu modal buat kami. 3,5 tahun dengan hidup seperti itu nggak mudah. Sehingga kami bisa belajar banyak hal untuk bisa saling mempercayai. Jadi bagi kalian yang lagi mengalami hal-hal seperti ini, coba periksa. Relationship kalian benar nggak? Orang itu memang ditentukan untuk kalian nggak? Meant for you or not? Kalau meant for you, fight for it gitu. Tetapi gunakan rambu-rambu yang benar. Kita nggak boleh posesif karena itu bukan istri kamu, karena itu bukan suami kamu. Kalau kamu berani posesif, nikahi dia sekarang. Wits. I drop the mic. Oke, panitia yang bertanya boleh dikasih hadiahnya tuh, iya. Bisa diambil. Satu Teh? buat Desi, satu buat Indah, gitu kan. Ada yang bilang katanya, wah datang ke Anugerah Fellowship ini dimodalin banget ya. Ada dapat bunga, nanti dapat coklat gitu kan ya. Pulang dari sini nembak pacar. Bu Devi, Pak Daniel ini ada pertanyaan lagi online. Yes, silakan. Ada pertanyaan. Kalau pacaran yang bayarnya ceweknya terus gimana? Itu normal nggak kayak gitu? Kamu jawab deh, Silakan kamu kan dijawab. cewek. Ceweknya modal banget ya. Mungkin ceweknya lebih kaya status sosialnya daripada yang laki gitu ya. Ya, kalau awal-awal ya nggak apa-apa lah. Tapi masa yang cowok juga miskin terus ya kan? Dengan berjalannya waktu, kalau dia udah mulai kerja, ya harus bisa nabung dong. Orang pacaran memang butuh modal gitu kan ya. Nah kalau orang tua yang ngerti pun juga akan modalin anaknya kalau mau ngajak cewek jalan gitu kan ya. Kalau nggak orang tuamu nggak modalin, datang ke Anugerah Fellowship, dapat bunga, dapat coklat ya, modal. Nah tapi anyway,
Sebenarnya sih jangan, karena kalau diterus-terusin nanti akhirnya mengambil keuntungan. Tadi kan kita baca di 1 Korintus 13 ya kan, kasih itu tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Yes. Tadi kan kita juga udah bahas tuh, orang itu nggak bisa terus take, terus maunya ngambil terus ya kan. Tapi juga harus ada give-nya ya, kalau take and give, nah itu baru bagus gitu. Karena kalau misalnya udah kebiasaan kayak gitu, terus besok nikah, terus suaminya nggak mau tahu tuh segala macam pengeluaran rumah tangga kamu yang tanggung. Wah, ya kan? Terus kalau kita pergi nonton, kita pergi makan, harus lu yang bayar karena dari pacaran udah kebiasaan gitu. Lama-lama capek juga kali jadi cewek ya. Kalau gue sih ogah, kalau kamu mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya kasihan banget gitu ya. Mungkin yang sudah menikah mau bertanya nih. Ada Ibu Wiwi, ada Ibu Merlin. Silakan bertanya, nggak apa-apa. Atau Kak Samuel gitu ya. Samuel mau nanya Silakan. apa Samuel? Ayo. Pertanyaan-pertanyaan terakhir. Oh, Bu Ellen dong, Bu Ellen. Maju Bu. Gak bisa, harus maju ke sini. Dari pemirsa. Ya, ini saya mau bertanya nih. Saya bukan tentang menikah. Kan biasanya anak-anak muda itu mau cari cewek atau cowok yang seiman. Tapi mereka ke gereja, seperti tadi kan tujuan di gereja mencari cowok, tapi tidak pernah ketemu di gereja. Iya kan? Sehingga mereka cari yang di luar dan ketemu yang memang ya istilah bilang enggak beda agama juga sih. Iya. Jadi artinya tidak seperti satu visi untuk dalam pengajaran. Nih, yang satu itu apakah boleh? Yang kedua, kan kalau misalnya yang dulu seperti zamannya saya melihat kejujuran pria itu kayaknya lebih polos gitu. Dari sekarang ini yang saya lihat. Nah, bagaimana kita melihat kejujuran seorang pria yang sudah pacaran dan mungkin ada hal-hal yang kan untuk pacaran sekarang itu ya bisa aja mereka hanya mengelabui kalau seperti dulu yang seperti Bapak bilang dan Ibu surat gitu kan. Padahal jarak jauh juga tapi jujur gitu. Kalau sekarang udah dekat juga terkadang kejujuran itu loh. Bagaimana melihat pria-pria bahkan wanita itu kan kebanyakannya istilah bilang topeng gitu. Jadi bagaimana caranya itu supaya mereka menjenjang ke pernikahan itu tahu kalau dia itu jujur gitu loh. Berarti ini ada 2 atau 3 pertanyaan ini kayaknya. 2 pertanyaan nih. Diborong semua sama Bu Ellen. Iya. Oke, silakan Deb. Yang pertama dulu tadi apa ya? Yang kalau beda itu. kepercayaan dah. Beda Anggap aja kepercayaan, oke. Nah, kalau beda pengajaran mah itu nanti diantara mereka bisa dibicarakan gitu. Mereka akan pergi ke gereja mana gitu. Contohnya tuh ada di deket-deket kita gitu kan ya. Dua-dua anak hamba Tuhan. Yang satu sinode A, yang satu sinode B gitu Yang kan. paling beres Mau ya Kanugrah menikah, Church lah. ikut kemana Beres. gitu kan. Betul kan? Jadi akhirnya Aman. dipersatukan di Anugerah Church. Haleluya, amin gitu kan ya. Aman dah. Semua perbedaan sudah dijembatani. Nah, tapi kalau yang buat yang beda keyakinan gitu ya, atau beda agama, itu sebenarnya ditulis di Alkitab 2 Korintus pasal yang ke-6 Slide yang ayat ke-15, tolong 14 ya. Dikatakan di situ, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Slide 15. Ya, karena kalau kita itu menjalin hubungan dengan orang yang berbeda agama gitu kan. Tentunya tadi kita udah jelaskan pacaran itu adalah step untuk menuju ke pernikahan. Nah kalau kita mau menikah sama orang yang berbeda agama perlu dipikirin juga. Karena di Indonesia ini pemerintah akan mewajibkan pasangan insan yang mau menikah untuk diberkati di satu tempat ibadah. Nah itu aja akan melalui proses yang sangat ruwet gitu loh ya. Belum lagi menghadapi orang tua yang cowok, orang tua yang cewek, mau pindah agama yang mana gitu kan ya. Terus nanti kalau misalkan sudah berhasil tuh, nanti setelahnya anak-anak ketika dewasa, ketika sudah punya anak maksud saya,
mau diajarin dengan ajaran yang mana, itu akan sangat membingungkan ya. Jadi Tuhan itu terlebih dahulu kasih rambu-rambu kepada kita anak-anaknya supaya jangan kita masuk ke daerah yang rawan karena nanti akan membuat sedih diri kita sendiri gitu ya. Jadi Iya, cuman anak-anak muda gini, dengerin, saya mau satu pertanyaan nih kepada kalian nih. Di Good News program kita sering banget dapat pertanyaan seperti ini, bahwa boleh nggak kita pacaran atau kalau beda kepercayaan gitu. Nah, satu pertanyaan dulu saya tanyakan balik kepada kalian, apakah pacaran dengan orang yang beda iman itu dosa? Karena ada banyak orang tua pasti pernah mendoktrinasi kalian, terutama anak pendeta, kalau kamu pacaran dengan orang yang nggak seiman itu dosa. Dosa nggak? Jawabannya tidak. Ya, kan istilahnya gini loh. Tetapi kita harus, seperti tadi yang Mas Debbie katakan, bahwa ujung daripada sebuah pacaran, kalau kita apalagi di sini nggak ada anak-anak yang masih SMP, SMA kan, semua minimal kuliah gitu kan. Jadi tujuan kalian pacaran ujungnya adalah produk akhirnya adalah pernikahan. Nah jadi kalau kalian mulai pacaran dengan orang yang tidak seiman, maka ini akan susah, mendatangkan kesusahan nantinya pada diri kalian. Gitu. Kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan ini bermuatan berbagai macam namanya resiko. Ada resiko kehidupan. Yang mana di dalam resiko-resiko ini akan dihadapi oleh begitu banyak orang atau dihadapi oleh kalian. Dan kemudian nanti pada waktu sudah menikah, kalian perlu membangun keluarga itu dalam satu prinsip kebenaran. Nah kalau kalian misalnya enggak satu kepercayaan, saya tidak berkata mana yang baik, mana yang tidak baik, ini bukan ranah kita. Tetapi pada waktu kalian mengizinkan diri kalian untuk masuk dalam satu zona abu-abu seperti yang Pastor Debbie katakan, maka yang terjadi adalah kalian akan mengalami kebingungan. Nanti negur anaknya gimana, besarin anaknya gimana. Nanti kalau menghadapi masalah keuangan bagaimana. Nah di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita itu terpampang semua ada begitu banyak prinsip kehidupan di dalam pernikahan. Maka pada waktu kita boleh mempunyai iman yang sama dengan pasangan kehidupan kita. Saya percaya alangkah beruntungnya kita. Karena tidak akan ada kebingungan nanti pada waktu kita menentukan arah kehidupan keluarga kita. Ada amin? amin. Ya, semoga ini menjawab, silakan. Ini ada pertanyaan online nih dari Bu Anita. Kalau pacaran dipending sampai puluhan tahun, gak dikawin resmi gimana? Lah ya kok mau dipending puluhan tahun gitu loh ya. Tapi kita harus tahu ini kasus-kasus mungkin dari generasi di atas kita. Karena zaman dulu itu ada orang-orang yang cuma menikah secara budaya gitu ya. Karena mungkin warga negara masih asing, belum ganti ke warga negara Indonesia. Jadi pernikahannya tidak bisa dicatatkan di catatan sipil gitu ya. Jadi cuma di rumah ibadat saja gitu. Nah masalahnya setelah puluhan tahun terus baru tuh suaminya merasa, oh gue bisa dapat yang lebih bagus karena ini tidak mengikat secara hukum gitu kan ya. Lalu suaminya mulai macem-macem gitu kan ya. Nah saudara, jadi pesennya apa? Ya kalau yang kayak gitu itu agak susah ya kasusnya ya. Tapi buat kita yang masih muda-muda di sini kan gak ada kan yang dipending puluhan tahun gitu ya. Kita belajar aja dari pengalaman generasi yang lebih tua, artinya apa? Kita tuh harus punya hikmat. Jadi hati-hati juga kalau misalkan pacar kamu itu yang mau ngajak kamu nikah, terus menunjukkan gelagat-gelagat bahwa kita akan diberkati gitu kan. Catatan sipilnya kapan mas? Oh nanti gampang gitu kan ya. Tiap kali kita ngomong catatan sipil nanti gampang gitu kan ya. Itu berarti ada gelagat-gelagat dia mau melepaskan tanggung jawab. Karena kalau tidak dicatatkan di catatan sipil, pernikahan kita tuh nggak sah di mata negara, di mata hukum. Kita nggak bisa dilindungi secara hukum. Dan itu terjadi saudara ya. Pacarnya terbang, kenalnya entahlah dari sosial media mana gitu kan ya. Datang gitu kan, terus dinikahin tapi cuman secara adat atau di rumah ibadah gitu kan ya. Setelah itu bye-bye, dia balik ke negaranya gitu kan ya. Nah enggak dicatatkan di catatan sipil itu bisa jadi bahaya, bisa dibohongin orang. Oke, saya berharap ini bisa membantu dan memberkati kalian. Yang terakhir kita lihat slide ke-13 tentang love is. Oke, love is cross. Pada waktu Tuhan Yesus menunjukkan tentang apa itu kasih. Inilah kasih yang sesungguhnya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya undang tim pemuji dari Anugerah Fellowship untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Persiapkan diri kita untuk kita berdoa bersama-sama.